Podcast Santa Maria Elementary School Podcast. Selamat datang di Smile Podcast. Podcast ini membahas tentang seputar kegiatan pendidikan yang ada di lingkungan SD Santa Maria. Saya, Raja Yusriamsyah, host Anda pada kali ini. Pada episode pertama ini, kita akan membahas tentang salah satu kegiatan yang ada di SD Santa Maria, yaitu ekstrakurikuler coding. Apa itu ekstrakurikuler coding? Yuk, langsung saja kita lihat videonya. Kita akan membuat game shooter, Bapak playkan. Kemudian dengan klik mouse ini dia menembakkan peluru dan menghancurkan batu. Kemudian apabila roketnya mengenai batu, maka dia akan game over. Kalau di roket, boleh kan Pak? Boleh. Kita mau bikin apabila ketika aku mulai clone, batunya meledak. Efeknya, kita kasih efek dia. Nah, itulah dia sekilas tentang kegiatan ekstrakurikuler coding yang ada di SD Santa Maria. Dalam prakteknya, anak-anak tidak hanya diajarkan untuk bisa bermain game, namun anak-anak diajarkan untuk bisa menciptakan atau membuat sebuah game. Kita ketahui secara umum, coding tidak hanya terfokus pada game saja, yaitu banyak hal yang bisa dihasilkan dari coding. Seperti yang kita bisa nikmati di dunia maya sekarang, itu merupakan hasil dari dasar-dasar coding. Seperti halnya laman web sekolah SD Santa Maria dan sistem pembelajarannya, yaitu seperti Superbee, dan hal ini dibuat dengan dasar-dasar dari coding. Nah, di studio kami sudah mengundang 2 siswi SD Santa Maria yang mengikuti ekstrakurikuler coding. Halo anak-anak semua, apa kabar? Halo Pak, baik, sehat, luar biasa. Yes. Tadi ke studionya diantar sama siapa? Sama Papa. Sama papa. Kalau Arvina? Mama sama Papa. Mama dan Papa. papa. Ini pakai baju sekolah, nanti setelah dari studio ini mau sekolah lagi ya? Iya Pak. Oh, oke, baik. Nah, hari ini Pak Yusri mau bincang-bincang, terus mau tanya banyak hal tentang ekstrakurikuler coding yang anak-anak sudah ikuti di sekolah. Siap? Siap. Baik. Nah, sebelum itu silahkan memperkenalkan diri yang terlebih dahulu. Halo semuanya, nama saya Ervina Marco. Sekarang saya duduk di kelas 4G. Halo semuanya, nama saya Aurin. Sekarang saya duduk di kelas 4D. Aurin dan Ervina sama-sama duduk di kelas 4. 4. Nah, apa hobinya ini? Ervina duluan. Apa hobinya, Nak? Hobi saya bermain game. Cita-citanya? Mau jadi YouTuber, Pak. Oh, mau jadi YouTuber ya. Iya, Pak. Terus nanti konten YouTubernya tentang apa? Tentang game, Pak. Tentang game yang Ervina Iya, bikin Pak. sendiri. Mungkin terkadang ada juga game yang orang bikin. Oh, jadi review game gitu ya. Iya, Pak. Oke, kalau Aurin nanti cita-citanya apa? Namun hobinya dulu, apa hobi? Hobi saya mewarnai Pak. Hobinya mewarnai. Terus nanti cita-citanya mau jadi apa? Pengen jadi polisi. Pengen jadi polisi. Wah, keren tuh. Pak Yusuf teringat sekarang kan sedang belajar coding tuh. Nanti kalau seandainya jadi polisi, itu bisa masuk di bagian kepolisian cyber ya, kalau nggak salah. Itu nanti bisa jadi bagian itu. Nanti tugasnya misalkan mencari hacker yang jahat, terus menangkal hacker agar tidak masuk ke situs-situs kepolisian atau mencari kejahatan di dunia maya ya. Itu tugas polisi cyber. Semoga nanti cita-citanya terwujud ya. Nah, Pak Sri mau tanya nih. Kan sekarang udah kelas 4. Jadi sekarang itu baru ikut ekskul coding. Sebelumnya dari kelas 1
pernah mengikuti ekstrakurikuler yang lain nggak? Enggak, Pak. Dari kelas 1 belum ada ikut ekskul, Pak. Oh, jadi baru di kelas 4 ini Ervina mengikuti ekskul. Iya, Pak. Oke. Kalau Orin bagaimana? Aurin waktu kelas 1 Pak pernah mengikuti ekskul seni lukis. Ya. Waktu kelas 2 pernah mengikuti ekskul komputer dan bina tari. Lalu kelas 3? Kelas 3 karena ada covid jadi gak ikut. Oh iya benar. Jadi di kelas 4 baru ikut ekskul coding. Nah, sebelumnya pernah belajar coding nggak sebelum ekskul ini? Atau pernah baca di situs tertentu atau lihat YouTube atau dari abang, papa, mama tahu codingnya itu dari mana? Kalau Ervina bagaimana? Pernah, Pak. Pernah sebelumnya belajar coding? Iya, Pak. Oh, dari siapa? Dari papa. Dari papa? Iya. Oh, berarti papa mengerti tentang coding ya nak? Lumayan. Oh, kemudian papa suruh ikut ekskul codingnya atau Ervina mau sendiri? Papa sama mama yang mau. Oh, jadi Ervina juga mau kan? Iya. Iya. Baik. Kalau Orin? Aurin taunya dari abang Pak. Dari abang. Jadi abangnya udah bisa coding juga? Udah Pak. Abangnya bersekolah di mana nak? Di SMP Santa Maria Pak. Wow, keren. Di SMP Santa Maria. Berarti sebelumnya Orin itu diajarkan abangnya dasar-dasar coding gitu? Atau lihat abangnya menciptakan sesuatu dari coding? Lihat abang menciptakan sesuatu dari coding. Wow, keren. Jangan mau kalah ya. Jangan mau kalah. Nanti harus bisa Orin menciptakan sesuatu juga. Oke. Mengapa Ervina dan Aurin memilihnya ekskul coding? Sementara kita ketahui di SD Santa Maria kan banyak tuh. Ada ekskul binpress, terus ada ekskul olahraga, ada ekskul seni, ada seni musik, seni tari, seni suara. Kenapa pilihnya ekskul coding? Karena hobi saya kan bermain game, jadi saya itu pengen menciptakan game saya sendiri, Pak. Wow, keren. Jadi kita nggak hanya bisa main ya, jadi kita bisa juga membuat game. Keren. Aurin? Aurin mau ikut ekskul coding karena bikin game itu menyenangkan Pak. Oh, jadi bikin game itu menyenangkan. Menurut Aurin, ekskul coding itu sulit nggak? Karena kalau menurut Pak Yusri nih, itu kan memadukan beberapa disiplin ilmu. Maksudnya beberapa mata pelajaran. Contoh ada matematika, ada bahasa Inggris, terus menalar. Kalau pribadi Pak Yusri itu cukup sulit. Kalau Orin bagaimana? Sulit nggak? Terkadang sulit Pak. Sulitnya bisa gambarin nggak? Di bagian mana sih sulitnya? Sulitnya biasanya kayak tadi Pak, mau bikin berjalan tapi gak jalan. Iya, oh di situ bagian sulitnya ya. Berarti mungkin salah codingnya atau ada yang terlupa dimasukkan codingnya. Iya Pak. Iya. Kalau Ervina bagaimana? Sulit nggak nak menurut Ervina? Lumayan. Lumayan sulit. Iya. Coba ceritakan, kalau tadi kan Orin kesulitannya di situ. Kalau Ervina sulitnya di mana? Terkadang errornya itu kayak kodenya udah benar tapi dia gak mau. Oh gitu, dia udah benar, udah dicek benar namun nggak mau sesuai yang kita inginkan. Iya Pak. Oh itu error ya. Nah jadi itu kesulitan yang Ervina dan Aurin rasakan ketika belajar coding dan membuat sesuatu. Nah teman-teman di rumah, Pak Yusri mendengar kabar bahwa Ervina dan Aurin ini sudah berhasil menciptakan game karyanya sendiri. Nah teman-teman di rumah pasti penasaran kan? Yuk langsung kita coba mainkan gamenya. Nah ini dia game karya Aurin. Ini tentang apa nih nak? Tentang matematika Pak. Tentang matematika. Langsung aja kita play.
Halo, nama saya Aurin. Pelajaran hari ini kita akan membuat game mencari luas dan keliling segitiga siku-siku. Silakan pilih rumus yang diinginkan. Wow, keren ya. Itu gambarnya, suaranya itu Aurin yang bikin sendiri. Gambarnya Hmm? ada langsung dari aplikasinya, Pak. Oh, jadi tinggal pilih nih karakternya tuh. Oh, Iya, berarti ada karakter laki-laki juga. Kalau suaranya, suara Aurin itu kan? Iya, Pak. Oke, itu memasukkannya dengan coding-coding tadi. Wow, keren. Kita lanjut ya. Ya. Lanjut, kita mainkan gamenya. Kita coba luas segitiga. Masukkan nilai tinggi. 6. Masukkan nilai alas. 8. Luas segitiga siku-siku adalah 24. Kita coba. Apa rumus segitiga? setengah kali alas Setengah kali tinggi. kali alas kali tinggi. Kira-kira ya. Wow, benar. Tepat sekali. Keren. Jadi ini sangat menyenangkan bagi anak-anak yang awalnya nggak suka matematika nih. Jadi mereka kalau mainkan game ini otomatis akan lebih gampang untuk belajar matematika. Keren, Aurin. Baik, selanjutnya kita lihat game dari Ervina. Oke, ini gamenya tentang apa, Ervina? Tentang bahasa Inggris, Pak. Tentang bahasa Inggris. Kita coba play kan ya. Play. Oke, ini cara mainkannya bagaimana, Nak? Lingkaran yang warna merah yang ada tulisan bahasa Inggrisnya itu ditarik ke gambarnya, Pak. Tarik ke gambar yang dalam lingkaran besar itu ya. Iya, Pak. Oke, baik. Itu kan mata. Kita coba yang salah dulu ya. Kita lihat Iya, Pak. bagaimana reaksinya. Kita masukkan mouth. Oh gitu, nggak bereaksi ya. Coba lagi. Pak. Lips. Oke, nggak juga. Bahasa Inggrisnya mata apa sih? Eyes. Coba masukin. Wah, keren sekali ya. Game Ervina ini bahasnya tentang bahasa Inggris kan? Iya, Pak. Nah, jadi untuk anak-anak yang awalnya nggak suka bahasa Inggris, mungkin bisa menjadi lebih tertarik untuk belajar bahasa Inggrisnya. Salut untuk Ervina juga Aurin. Di umur yang sekarang itu udah bisa menciptakan game. Apalagi gamenya tentang pelajaran ya. Ini sangat edukatif sekali. Semoga nanti teman-teman rumah bisa coba mainkan. Nanti linknya itu ada di deskripsinya ya. Nanti anak-anak di rumah bisa mencobanya. Nah, untuk kedepannya, apa yang ingin kamu kembangkan dari belajar coding ini? Ervina, apa yang mau dikembangkan? Mau buat komik, Pak. Mau buat komik Di online. HP. Online. Oh, jadi nanti Iya, bikin aplikasi lalu diletakkan di Play Store. Iya, Pak. Seperti itu. Iya. Wow, keren. Aurin, Aurin mau bikin game parkour, Pak. game Parkour. Berarti nanti juga bikin aplikasi gitu. Iya, Pak. Oh, nanti biar bisa di-download semua orang lalu bisa mainkan game itu ya. Wow, keren. Ya, lagi-lagi di umur sekarang kalian berdua sudah terfikir untuk bikin itu. Itu luar biasa. Menurut Aurin dan Ervina, belajar coding ini menguntungkan nggak di masa depan? Menguntungkan, Pak. Kalau menurut Ervina, menguntungkannya seperti apa? Karena di masa sekarang sampai mendatang akan lebih banyak menggunakan internet, Pak. Iya benar. Jadi artinya kita udah belajar dari sekarang ya. Kita belajar sejak dini tentang coding. Ya otomatis itu berkaitan dengan internet, aplikasi-aplikasi yang ada di Android, di komputer ya kan. Jadi memang terus kita akan mengalami peningkatan dalam bidang teknologi tentunya. Nah, kalau Aurin menguntungkannya di bagian mana? Kalau banyak yang download, Pak, maka semakin populer. Oh, jadi maksudnya tadi
dari aplikasi yang dibuat lalu dimainkan dan didownload orang, itu akan membuat keuntungan yang banyak buat Aurin, seperti itu maksudnya? Iya. Ya, benar sekali. Otomatis kalau kita bikin karya, orang gunakan, orang pakai, itu akan berdampak positif untuk kita ya. Nah, kalau menurut Pak Yusri, bukan dari itu aja menguntungkannya. Menguntungkannya itu lebih pada apa yang kita bikin, apalagi tentang game pembelajaran tadi itu lebih bermanfaat bagi anak-anak yang seumuran kalian untuk belajar, baik itu tentang mata pelajaran, matematika, atau belajar coding tersendiri. Nah, Pak Yusri penasaran nih, siapa sih guru ekskulnya? Pak Hadi. Pak Hadi. Wow, ternyata Pak Hadi adalah guru ekskul codingnya. Jadi Pak Hadi ini adalah orang di balik suksesnya Aurin dan Ervina dalam belajar coding. Keren loh, bahkan sampai sudah menghasilkan dan menciptakan game tentang pembelajaran, yaitu game pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Dan bagi anak-anak yang sudah belajar coding, mereka secara langsung dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya dalam beberapa mata pelajaran seperti matematika, bahasa Inggris, dan menalar. Belajar coding juga dapat meningkatkan kepercayaan diri anak, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sosialnya, dan membuat mereka memiliki kesempatan di masa depan untuk menjadi pengembang, bahkan pencipta teknologi itu sendiri. Terima kasih ya Aurin dan Ervina sudah mau datang ke podcast ini. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Dan terima kasih juga kepada penonton di rumah yang sudah menyaksikan Smile Podcast. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. SD Santa Maria, Grow and shine.